Shalom jemaat Tuhan, pada kali ini topik PIK kita adalah Yerusalem milik siapa? Kenapa diangkat topik ini? Karena topik ini sangat berguna bagi semua orang Kristen, khususnya bagi mereka yang dibingungkan oleh sebagian kelompok yang masuk ke gereja-gereja bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara, ya, dengan berbagai macam teori-teori, ya, sehingga mereka membuat sebagian umat Tuhan bingung. Mari kita belajar. Memang PIK kali ini agak panjang karena berkaitan dengan sejarah. Itu pun saya sudah padatkan. Semoga berkenan dan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicaralah, dan pimpinlah Tuhan setiap kami yang menontonnya, supaya kami semua dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biasa dalam PIK kita lebih dahulu memulai dengan dasar teologi yang benar, yaitu teologi Kristen, teologi yang sifatnya Injili. Lalu sekalian, teologi Kristen haruslah Kristosentris, pusatnya pada Kristus, bukan Israel sentris. Ini suatu hal yang penting. Ya. Kenapa demikian? Kan 2 Korintus 5:15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yaitu untuk Kristus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristosentris. Kemudian, Galatia 3:29, kalau kalian milik Kristus, maka kalian adalah keturunan Abraham. Yang menjadi keturunan Abraham secara rohani adalah semua orang yang menjadi milik Kristus. Dan kalian akan menerima apa yang dijanjikan Allah. Itu penting. Lalu sekalian, para rabi Yahudi tidak dapat memisahkan antara Allah, Israel, dan tanah Palestina. Allah, Israel, dan tanah Palestina bagi para rabi Yahudi tidak dapat dipisahkan oleh mereka. Ya, rabi bukan nabi, ya. Rabi yaitu para guru Yahudi. Memiliki tanah Israel atau Palestina pada hakikatnya berarti menjadi orang Yahudi. Itu kata mereka. Bagi mereka tanah tersebut merupakan tempat penyataan diri Allah dan tempat utama di mana Allah dapat dikenal. Jadi tentang tanah itu sangat penting, tanah perjanjian itu sangat penting bagi mereka. Sekalian, nah, Mishnah, dalam Mishnah itu kumpulan hukum lisan Yahudi, mereka dikatakan ada 10 tingkatan kesucian katanya. Tanah Israel lebih suci daripada tanah lainnya. Itu kata Kidusin 1 ayat 9. Tanah Israel lebih suci dari tanah lainnya. Sentralitas tanah itu jelas dalam doa-doa orang Yahudi pada masa itu. Doa yang disebut 18 berkat diucapkan 3 kali dalam sehari sebagai suatu ekspresi kesalehan sesehari. Berkat nomor 14 dikatakan, kasihanilah oh Tuhan Allah kami dalam pengasihanmu yang besar bagi Israel umatmu dan bagi kotamu Yerusalem. Dan bagi Sion, tempat kemuliaanmu yang kekal. Dan bagi baitmu serta kediamanmu, atas kerajaan Daud, urapanmu. Terpujilah engkau, oh Tuhan Allah Daud, pendiri Yerusalem. Jadi kita melihat di situ, mereka sangat menganggap penting kota Yerusalem itu. Kemudian, berkat nomor 16 dikatakan, terimalah kami, oh Tuhan, Allah kami, dan tinggallah di Sion. Dan biarlah hamba-hambamu melayani engkau di Yerusalem. Terpujilah engkau, oh Tuhan, yang kami sembah dengan rasa takut. Yerusalem lagi. Ya. Berkat 18. Berikanlah damaimu atas Israel, umatmu, dan atas kotamu, yaitu kota Yerusalem, serta pewarismu. Berkatilah kami seluruhnya, terpujilah engkau, oh Tuhan, yang menciptakan damai.
Ingat dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ini ketika Daniel berada di Babilonia, sekarang Irak ya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi yang berdiaspora, yang dibuang ke berbagai negara, kalau mereka berdoa menghadap, berkiblat ke Yerusalem. Karena disitulah waktu lalu ada bait Allah, tempat Allah menyatakan dirinya dan firman-Nya. Oleh sebagian orang, mereka mengganti kiblat itu. Bukan kiblat ke Yerusalem, tapi kiblat ke kota mereka yang mereka sebut dengan kota suci mereka. Lalu sekalian, tapi asal muasalnya dari kebiasaan orang Yahudi yang berdoa berkiblat ke Yerusalem. Oke, tanggapan. Kita sebagai orang Kristen menanggapi ini dalam 2 Tawari 7 ayat 19 sampai 22. Tapi kalau engkau dan rakyatmu melanggar hukum-hukum dan perintah-perintahku serta menyembah ilah-ilah lain, maka aku akan mengeluarkan kamu dari negeri yang telah kuberikan kepadamu. Aku juga akan meninggalkan rumah ini, yaitu bait Allah, yang telah kutetapkan menjadi tempat ibadah kepadaku. Di mana-mana rumah ini, yaitu bait Allah itu akan dihina dan ditertawakan. Mereka akan berkata, mengapa Tuhan berbuat begitu terhadap negeri dan rumah ini? Lalu orang akan menjawab, karena mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, yang telah mengantar leluhur mereka keluar dari Mesir. Jadi saudara sekalian, ya berarti kita harus pahami tanah perjanjian atau Kanaan, kota Yerusalem dan bait Allah di Yerusalem jangan dikeramatkan. Sebab itu hanya simbol. Tabut Allah juga jangan dikeramatkan. Ya, tabut Allah dalam bait Allah itu nggak boleh dikeramatkan. Terus sekalian, kita ingat akan kejadian di mana tabut Allah pernah dirampas oleh bangsa Filistin dalam 1 Samuel 4 itu. Ya, itu sekalian mengoreksi akan konsep yang keliru daripada orang Israel ketika mereka berbuat dan bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan mereka kalah dan mereka bawa tabut Allah di tengah-tengah pertempuran. Mereka pikir dengan membawa tabut Allah itu kehadiran Allah dinyatakan dan mereka akan menang. Ternyata mereka tetap kalah, bahkan tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Jadi itu mengoreksi konsep mereka yang keliru. Ya, terus sekalian, sampai sekarang tabut Allah yang asli belum ditemukan. Yang sedang dinantikan oleh umat Tuhan, yaitu yang percaya pada Yesus, bukanlah kota Yerusalem sekarang ini, tetapi Yerusalem baru. Kita perlu ingat ya, yang kita nantikan bagi umat Tuhan Yesus adalah Yerusalem baru, bukan Yerusalem yang sekarang ini di Israel. Ya, kita lihat Wahyu 21 ayat yang kedua. Ya, maka saya melihat kota suci itu dalam terjemahan sehari-hari ya, yaitu Yerusalem baru turun dari surga dari Allah. Kota itu sudah disiapkan seperti seorang pengantin perempuan didandani untuk menemui pengantin laki-laki. Kota itu berbentuk persegi 4, panjangnya sama dengan lebarnya. Maka malaikat itu mengukur kota itu dengan tongkat pengukurnya. Ternyata panjangnya 2.400 km. Lebar dan tingginya sama seperti panjangnya. Maksudnya apa? Sekali lagi kitab Wahyu adalah kitab yang penuh dengan simbol. Ya, apokaliptik yang penuh dengan simbol. Kita harus pahami makna daripada simbol itu. Sekalian, ketika malaikat itu mengukur temboknya, ternyata tinggi tembok itu 60 meter katanya. Ya, terus sekalian, kalau kita melihat artinya, kalau tinggi tembok Yerusalem baru itu 60 meter, kita bandingkan dengan tembok Yeriko yang terkenal itu. Paling tingginya 10 meter. Ini tembok Yerusalem yang baru itu sampai 60 meter. Berarti apa? Berarti menunjuk pada simbol daripada keamanan bagi semua penduduknya, semua orang yang tinggal di dalam kota Yerusalem baru itu. Dilambangkan dengan temboknya saja tingginya 60 meter. Dalam konteks waktu itu ya, kalau sekarang ada pesawat terbang, orang bisa menjatuhkan bom dari pesawat terbang yang tentunya tembok yang tinggi tidak ada guna lagi sekarang. Tapi pada waktu itu belum ada pesawat terbang, sehingga tembok yang tinggi itu merupakan satu lambang
keamanan bagi semua orang yang tinggal di dalam kota itu. Sekalian, nah kita sedikit melihat maknanya Wahyu 21 ini, ayat yang kedua ini. Ya, sekalian. Nah, panjang kota Yerusalem baru itu dikatakan 2.400 km. Bayangkan. Dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa itu cuma 1.000 km. Apakah ada kota yang sepanjang seperti itu? Yang panjangnya seperti itu? Bahkan dikatakan hampir sama jaraknya antara Jakarta dengan Hong Kong. Itu satu kota. Ya. Lebarnya juga demikian, 2.400 kilo. Dan yang sangat mempunyai arti yaitu apa? Bahwa Yerusalem baru itu sangat cukup untuk menampung seluruh umat tebusan Allah segala zaman. Dari PL dan PB. Kalau Yerusalem sekarang ini mana bisa? Paling-paling 2 juta orang. Sudah penuh. Tapi Yerusalem baru itu dilambangkan panjang dan lebar, nanti sudah lihat tingginya pun sama 2.400 kilo. Itu melambangkan bahwa Yerusalem baru itu sangat cukup untuk menampung seluruh umat tebusan Allah segala zaman. Ya, dan yang lebih mengherankan lah Pak, kota Yerusalem baru itu tingginya 2.400 kilo. Bayangkan, terus sekalian, kota itu berbentuk kubus karena tinggi, panjang dan lebarnya sama. Nah, kota berbentuk kubus itu kan mustahil. Mustahil untuk sebuah kota. Jadi ini merupakan perlambang. Ya, sekalian, arti simbolisnya adalah kota tersebut kudus, seperti ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus dalam Bait Allah itu memang bentuknya kubus, ya. Sekalian, nah, ruang Maha Suci yang dibuat dalam rumah Tuhan itu disediakan untuk peti perjanjian Tuhan, itu tabut Allah itu. Ruang itu panjangnya, lebarnya dan tingginya sama, itu 9 meter saja. Berarti seperti ruang Maha Kudus itu kudus, demikian juga Yerusalem baru itu seluruh kota itu. Ya, kenapa disebut kota waktu itu? Tapi karena kota menunjuk pada arti peradaban. Kota dalam konteks waktu itu mempunyai arti peradaban. Jadi bukan suatu kondisi yang tidak beradab atau di bawah peradaban, bukan. Kota berarti peradaban. Ya, sekalian, jadi kota itu begitu indahnya dan begitu luasnya dan cukup untuk menampung seluruh umat tebusan Tuhan dari PL dan PB sampai nanti Yesus datang kedua kali. Itu maksudnya. Ya. Nah, kembali kepada topik kita. Oke, Nabi Yeskiel dalam penyanyi lama menuliskan bahwa kota Yerusalem, ini bukan Yerusalem baru ya, terletak di pusat dunia dikatakan. Ya, Yeskiel 5 ayat 5. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, lihat inilah Yerusalem, kota ini kutempatkan di pusat dunia. Dengan negara-negara lain di sekelilingnya. Nah, maksudnya apa ini? Yeskiel 38. Engkau akan merampok dan merampas barang-barang penduduk di kota yang dahulu puing-puing itu. Penduduknya yang dikumpulkan dari berbagai bangsa sekarang sudah menyempunyai banyak harta dan ternak dan mereka tinggal di pusat dunia. Dalam terjemahan sehari-hari ya. Nah, maksudnya apa itu? Oke. Nah, berdasarkan kedua ayat tersebut, tulisan-tulisan Yahudi menjelaskan bahwa perjalanan menuju Yerusalem adalah sebagai perjalanan ke pusat dunia. Ini menurut pandangan orang Yahudi ya. Dalam kitab Henoch versi Ethiopia 26 ayat 1. Ya. Tulisan lain bahkan menunjuk Bukit Sion sebagai pusat dari inti bumi. Dalam Jubile 8 ayat 19. Ya. Israel adalah pusat dunia, Yerusalem adalah pusat Israel, maka Bait Allah adalah pusat Yerusalem. Ya. Sekali lagi, kalau disebut Bait Allah Yerusalem itu bukan berarti memuja atau menyembah Yesus, tapi mereka beribadah sesuai dengan Yudaisme, ya, yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Ya. Oke. Nah, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Israel meminta untuk dikuburkan di tanah itu, seperti dikuburkan di altar penghapus dosa. Wah, kalau mereka bisa
meninggal dunia di tanah perjanjian itu, waduh, mereka senang sekali, mereka bahagia sekali, ya. Oke, maksud sekalian, nah tanggapannya sekarang apa? Pada waktu itu orang-orang menganggap bumi seperti piring, jadi ada ujungnya. Jadi Kopernikus, Galileo Galilei ya, itu sudah mempunyai paradigma yang baru yang benar ya. Tapi pada waktu itu orang-orang menganggap bumi seperti piring, ada ujungnya. Sehingga, nah, Tuhan Yesus pernah berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat ayat ini ditinjau dari pandangan sekarang ini, tentunya kita merasa bingung. Kok ada bumi, kok ada ujungnya ya? Ya, sekali lagi saudara sekalian, Tuhan memakai bahasa dan istilah-istilah yang bisa dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. 2000 tahun yang lalu. Yesus tidak memakai bahasa yang bagi zaman sekarang, bukan. Tapi Yesus memakai bahasa yang dan istilah yang bisa dipahami oleh orang-orang pada zaman itu. Ya. Oke, tanggapan tambahan. Pada waktu itu ketika Bait Allah masih berdiri di Yerusalem, maka pernyataan khusus dari pribadi Allah dipusatkan di baitnya tersebut, di bait Allah, Yerusalem. Sehingga Yerusalem tempat bait Allah disebut sebagai pusat bumi. Jadi bukan bermakna geografis, istilah pusat bumi ini. Tetapi karena di Yerusalem lah ada bait Allah itu, disitulah Allah menyatakan dirinya dan menyatakan firman-Nya. Ya. Jadi sekali lagi istilah pusat bumi itu bukan bermakna geografis. Oke. Namun setelah Pentakosta terjadi, hari Pentakosta terjadi, gereja Tuhan yang pertama dilahirkan, Kisah Rasul 2. Bait Allah di Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi. Umat Tuhan bersaksi di mana-mana. Gereja-gereja lokal didirikan di mana-mana. Bukan hanya di Yerusalem, di mana-mana, di berbagai negara, di belahan bumi, di bumi ini. Ya, sekalian. Maka penyataan yang khusus dari pribadi Allah terdapat di berbagai tempat di bumi ini, bukan hanya berpusat di Yerusalem, bukan hanya terpusat di Yerusalem, tapi di berbagai tempat di bumi ini, di mana gereja-gerejanya didirikan, firman Tuhan disampaikan, disitulah Allah menyatakan kehendaknya. Ingat, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di situ aku hadir. Tentunya kehadiran Yesus diwakilkan oleh Roh Kudus, sebab Tuhan Yesus kan sudah kembali, sudah naik ke surga. Oke. Nah, sekarang kita lihat sejarah Yerusalem. Sebelum Yosua, bangsa Israel masuk Kanaan, Yerusalem disebut sebagai Yebus karena didiami oleh suku bangsa Yebus waktu itu ya. Yosua tidak pernah menaklukkan kota tersebut, tidak pernah. Ya. Yosua 15, tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang, yaitu dalam menurut kitab Hakim-Hakim itu ya. Ya. Tetapi Daud merebut kota Yebus itu, Raja Daud, dan membangun istananya di sana. Ya. Ia juga memindahkan tabut perjanjian ke kota itu. Ya. Oke. Dan Daud membeli tempat pengirikan gandum milik Ornan seharga 600 shikal emas untuk menjadi lokasi bait Allah yang kemudian dibangun oleh Raja Salomo. Jadi kemudian Raja Salomo bangun bait Allah di situ, di lokasi itu. Ya. Oke, Salomo membangun bait Allah yang mengagumkan di Yerusalem selama 11 tahun. Dia bangun selama 11 tahun ya. Nah, ia membangun istananya di Yerusalem selama 13 tahun. Ya, sudah bisa lihat itu referensi ayatnya. Oke. Pada masa Rehabeam, anak Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2. Sebelah utara dengan 10 suku dipimpin oleh Yerobeam yang memberontak, dan sebelah selatan 2 suku dipimpin oleh Rehabeam, anaknya Salomo. 1 Raja 12 itu. Ya. Muncullah, saya kasih tanda kutip, saingan bait Allah di Yerusalem, yakni di kota Betel dan Dan. Kenapa didirikan saingan? Supaya Yerobeam tidak ingin agar orang-orang di 10 suku itu pergi ke Yerusalem, ya,
sehingga dia bikin tandingannya, yaitu di Betel dan di Dan. Ya, sudah lihat gambar ini ya, kota Betel itu nggak gitu jauh dari Yerusalem sebenarnya. Ya, yang sudah lihat ada tanah merah itu, dengan Yerusalem tanah hijau. Ya, dan yang paling ujung atas itu kota Dan. Jadi didirikan dua pusat orang-orang Israel sembahyang situ. Ya, itu Betel dan Dan. Oke. Nah, Yerusalem tetap berdiri selama sekitar 400 tahun sebagai ibu kota kerajaan selatan itu Yehuda sampai tahun 587 sebelum Masehi, yaitu datang Nebukadnezar. Ya, lalu sekalian, nah ini ada seorang yang bernama Nebuzaradan. Nebuzaradan penasihat dan pengawal pribadi Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem dan juga Bait Allah. Dihancurkan oleh dia. Ya. Hampir 100 tahun kemudian barulah Ezra memimpin pembangunan lagi Bait Allah, Ezra 6. Dan Nehemia memimpin pembangunan tembok-tembok Yerusalem. Nehemia 1 sampai pasal 1 dan 4 sampai pasal 6. Oke. Ya. Lalu kota Yerusalem kemudian ditaklukkan oleh seorang bernama Alexander Agung, jenius militer ya, dari Yunani. Kota tersebut tidak dihancurkan, tapi dengan cepat menyerap berbagai pengaruh Yunani yang berdatangan selama 200 tahun. Filsafat Yunani, bahasa Yunani, ya. Ini merupakan sumbangsi besar dari Alexander the Great ini. Ya. Oke. Perlawanan orang Yahudi terhadap kekuasaan Yunani memicu revolusi tahun 160-an sebelum Masehi. Mungkin sudah ingat Judas Makabius dengan saudaranya, dengan keluarganya itu ya. Oke. Pada tahun 140-an sebelum Masehi, Yerusalem kembali ke tangan orang Yahudi, tapi berlangsung hanya singkat saja. Karena apa? Karena tahun 63 sebelum Masehi, kota tersebut jatuh ke pasukan Romawi yang dipimpin oleh Pompeius. Ini orangnya, Pompeius. Ya. Oke. Raja Herodes Agung tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi membangun kembali kota itu seutuhnya mulai tahun 20 sebelum Masehi. Ya. Bait Allah dijadikan sebagai contoh sejati arsitektur monumental yang renovasinya memakan waktu hingga 80 tahun ternyata. Ya. Ini diperluas Bait Allah itu. Ya. Sehingga sebenarnya untuk mengambil hati bangsa Yahudi supaya bisa mendukung akan Raja Herodes yang notabene bukan orang Yahudi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Yesus dan tanah perjanjian. Bagaimana sikap Yesus terhadap tanah perjanjian itu? Ya. Menurut konsep Yahudi, gagasan tentang kemesiasan dan tanah perjanjian terhubung sangat erat, itu konsep Yahudi. Jadi kalau orang bicara soal Mesias, itu sangat erat hubungan dengan tanah perjanjian, yaitu Kanaan itu. Ya. Setiap orang yang mengklaim diri sebagai Mesias, jika tidak tertarik dengan masalah tanah perjanjian, akan segera ditinggalkan oleh para pengikutnya. Itulah menurut konsep Yahudi. Ya. Oke. Menurut konsep Yahudi, kepentingan mereka atas tanah itu disejajarkan dengan kepentingan mereka atas Yerusalem. Jadi itu. Ya, tanah yaitu Kanaan dan Yerusalem itu disejajarkan kepentingannya. Kota itu adalah disebut kota Allah. Kota Yerusalem disebut kota Allah. Nama pada saat manusia Yesus melayani di dunia 2000 tahun yang lalu. Ya. Namun kota tersebut telah diinjak-injak oleh tentara Romawi pada waktu Yesus melayani 2000 tahun yang lalu, yang memang Yerusalem berada di bawah jajahan Romawi. Ya. Namun ironisnya, Yerusalem hanya mendapat sedikit perhatian dari Tuhan Yesus. Sedikit saja. Padahal dia Mesias. Menurut konsep Yahudi, seorang Mesias haruslah mempunyai perhatian yang sangat besar kepada Yerusalem. Tapi Yesus beda. Ya.
Dia tidak memuja kota tersebut atau berdoa untuk kota itu seperti yang dilakukan oleh para rabi atau guru Yahudi yang hidup pada zamannya. Dia, yaitu Yesus, tidak mendasarkan pelayanan dari Yerusalem. Ini penting. Yesus tidak mendasarkan pelayanannya dari Yerusalem. Bagaimana kita tahu? Ya, kita lihat selanjutnya ya. Ya. Perhatikanlah reaksi ribuan masyarakat yang mau menjadikan Yesus sebagai raja. Setelah ia memberi makan ribuan orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ya. Suasananya terlalu berapi-api sehingga Yesus harus menyingkir ke perbukitan seorang diri. Ya. Para pengikut Yesus sempat terjebak dengan semangat yang sama. Yaitu kalau kita lihat Lukas 19, sebab pada waktu itu ia berada dekat Yerusalem dan orang menyangka bahwa Allah segera akan memerintah sebagai raja di dunia. Jadi Yesus dalam konsep orang Yahudi waktu itu, termasuk murid-murid Yesus yang waktu itu punya pandangan, oh Yesus dia akan menjadi raja di Yerusalem. Seperti keperkasaan Daud yang hebat dalam militer itu. Ya, ternyata tidak. Ya. Bagi Yesus, Galilea yang dicemari oleh orang kafir, ya dalam tanda kutip, adalah suatu tempat iman. Ya. Sedangkan Yerusalem adalah kota yang membunuh para nabi dan Mesias. Sudah lihat ya itu Galilea, panah merah itu. Ya. Jadi Yerusalem ditegur oleh Yesus karena kota itu sebagai tempat membunuhnya para nabi dan Mesias. Dan Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat iman. Ya, Markus 1 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke. Yesus menyatakan kemuliaannya pertama kali di Galilea. Saya lihat ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi mujizat pertama bukan di Yerusalem, tapi di Galilea. Nah, menyusul peristiwa penyalipan, para murid diarahkan supaya pergi ke Galilea untuk bersaksi tentang Tuhan yang bangkit. Tetapi sekarang pergilah dan katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Dalam suatu kebudayaan yang sangat setia kepada Yerusalem, pernyataan tersebut benar-benar tidak lumrah. Itu sekali lagi dalam konteks pemahaman orang Yahudi waktu itu. Sangat mengutamakan Yerusalem. Ternyata dalam pelayanan Yesus jauh berbeda. Yesus pernah menangisi Yerusalem beberapa hari menjelang penyalipannya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu kota Yerusalem, ia menangisinya dan katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus adalah sang anak Allah datang melawat orang-orang Yerusalem, ternyata mereka tolak dan menyalibkan Yesus. Sekalian, sehingga Yesus itu menangisi ya kota Yerusalem. Oke. Nah, perkataan Yesus tentang Yerusalem bagaimana? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan itu terjadi ya, tahun 70 Masehi, setelah Yesus naik ke surga. Kembali ke surga.
Dan aku berkata kepada, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke. Ya, dalam doa-doa Yesus dan pengajaran tentang doa ini yang penting. Tidak satu kali pun ia memasukkan tanah Israel atau kota Yerusalem. Tidak satu kali pun ia memasukkan tanah Israel atau kota Yerusalem dalam doa-doa dan pengajarannya. Padahal Yudaisme mengajarkan bahwa Yerusalem akan menjadi titik sentral bagi Mesias. Itu menurut pemahaman Yudaism. Tapi Yesus tidak. Tuhan Yesus hanya sedikit berurusan dengan kota tersebut, yaitu kota Yerusalem. Sedikit saja. Oke, ketika tiba di Yerusalem, selama Paskahnya yang terakhir, Yesus memasuki bait Allah dan menegur kemerosotan ritualnya dan membersihkan atau menyucikan bait Allah itu dari penyalahgunaan kaum imam. Ya, kalian telah menjadikannya sebagai sarang penyamun, kata Tuhan Yesus. Oke. Yesus memberitakan malapetaka yang akan terjadi pada Yerusalem, bukan kemuliaan Yerusalem. Ini penting. Malapetaka yang terjadi karena mereka menolak kedatangan Yesus yang adalah Allah yang melawat umatnya, tapi mereka tolak. Ya, akibatnya malapetaka. Oke. Nah, Yesus nubuatan dan kerajaan Allah. Pikiran para murid terletak pada pemulihan Israel secara politis, yaitu ya, Kisah Rasul 1 ayat 6, Lukas 24 ayat 21. Pada waktu itu, ya, para murid masih dipenuhi oleh paradigma bangsa Yahudi waktu itu. Ya, pemulihan Israel secara politis. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Namun Tuhan Yesus menolak hal itu. Kerajaan bangsa Israel tidak menarik perhatiannya, tetapi yang menarik adalah yang sentral pengajaran Yesus adalah kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah. Oke. Bagi Yesus yang terpenting adalah kerajaan Allah, yaitu pemerintahan Allah atas kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya di segala tempat dan waktu. Ya. Itulah makna kerajaan Allah. Pemerintahan Allah atas kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya di segala tempat dan waktu. Kerajaan Allah tersebut bersifat spiritual, rohani, dan skopnya universal, menembus batas berbagai suku bangsa, bahasa, dan teritori. Ini penting sekali. Kerajaan Allah bisa ada di Amerika, bisa ada di Indonesia, bisa ada di Afrika, juga bisa ada di Israel dan berbagai negara yang lain. Ya. Oke. Pasukan Romawi mengakhiri revolusi Yahudi dan menghancurkan Yerusalem hingga rata dengan tanah dan membakar semuanya. Kita lihat gambar ini, gambar orang pasukan Romawi menghancurkan bait Allah Yerusalem, dan ternyata itu lapisan-lapisan emas itu begitu menggiurkan mereka. Sehingga mereka bakar itu lapisan emasnya sampai menetes, ya, dan mereka tampung itu. Ya. Karena parahnya penghancuran Yerusalem, ya, sehingga Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, harus pindah ke Galilea, bukan Yerusalem lagi. Oke. Setelah Yerusalem dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, kesetiaan orang Yahudi bertambah kepada kota tersebut dan kepada tanah perjanjian. Ya, kehilangan tanah yang ditandai dengan kehancuran Yerusalem begitu menyesakkan dada mereka, sehingga peristiwa itu diperingati setiap tahun dengan berpuasa selama 3 minggu, yang mencapai puncaknya pada tanggal 9 bulan Ab namanya, bulan kelima dalam penanggalan Yahudi. Mereka sampai puasa 3 minggu. Ya. Berbagai upaya untuk membangun kembali kota tersebut sia-sia saja. Kota Yerusalem, ya. Revolusi melawan Roma masih bergejolak di kota Yerusalem.
Pada tahun 132 Masehi, pasukan Romawi datang lagi. Mereka menaklukkan kembali Yerusalem dan mengusir semua orang Yahudi. Waduh, sangat tragis ya. Mengusir semua orang Yahudi dan tidak mengizinkan mereka kembali ke kota Yerusalem. Tahun 135 Masehi. Ya. Setelah pengusiran orang-orang Yahudi dari Yerusalem tahun 135, kekuasaan Yahudi atas Yerusalem sirna. Selama berapa? Selama lebih dari 1.800 tahun. Selama lebih dari 1.800 tahun kemudian, kekuasaan Yahudi atas Yerusalem sirna. Sangat tragis ya. Hanya sejumlah kecil orang Yahudi yang tinggal di kota tersebut, dan mereka nyaris nggak punya pengaruh dalam pemerintahan kota tersebut. Pada tahun 135 Masehi itu, Kaisar Romawi Adrianus mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Ini nama yang diberikan oleh Kaisar Romawi yang namanya Adrianus itu. Aelia Capitolina, itu nama Yerusalem diganti oleh dia. Ya. Pasukan Romawi ditempatkan di kota tersebut. 800 pensiunan prajurit diberi tanah untuk mengisi kembali populasi kota itu. Ya. Nah, pada abad keempat Masehi, berkat Kaisar Konstantin yang memeluk agama Kristen, mulai banyak peziarah ya, yang datang ke kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem segera menyaksikan pembangunan kembali yang luar biasa saat investasi umat Kristen memperbaiki tembok-temboknya. Membangun gereja-gereja seperti membangun gereja namanya Gereja Makam Kudus, ya, seperti yang terlihat di gambar ini, dan memperbaiki kota tersebut seluruhnya. Ya, tentunya gambar ini gambar bukan gambar yang persis sama dengan pada waktu itu, ya. Tapi ini merupakan gambar yang ada dan gambar renovasi tentunya, ya. Tapi gereja itu disebut gereja Makam Kudus. Saudara bisa lihat kalau sudah pergi ke Holy Land, ya. Oke. Yerusalem Bizantium tersebut, ya, yang dikuasai Romawi, bertahan selama 300 tahun di bawah kepemimpinan orang Kristen dan menjadi sangat berpengaruh dalam pertumbuhan gereja seluruh dunia, mengirimkan uskup-uskup ke semua konsili gereja utama. Ya, orang Kristen. Ya. Bahkan peta-peta yang diterbitkan pada masa itu menampilkan Yerusalem sebagai pusat dunia. Orang Kristen Arab yang telah berada di negeri tersebut berselama berabad-abad menyerap kebudayaan Yunani, namun tetap mempertahankan identitas mereka sebagai Timur Tengah. Ya, bangsa dari Timur Tengah. Ya. Oke. Nah, segala aktivitas tersebut berubah pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 638 Masehi, Omar bin Khattab, pemimpin pasukan Muslim, mengambil alih Yerusalem dan memulai masa kekuasaan Muslim selama 450 tahun di situ. Omar tidak menghancurkan kota itu ataupun menyakiti warganya. Ini sikap baik ya dari Omar, ya. Ia tercengang menyaksikan keindahan gereja-gereja di Yerusalem yang amat kontras dengan kotoran dan puing-puing di lokasi Bait Allah Yudaisme. Jadi dia bandingkan, kok kontras antara Kristen dan dengan Yudaisme. Ya. Nah, namun bangunan-bangunan Muslim seperti Masjid Kubah Batu, ya, menempatkan jejak orang Muslim di kota itu, khususnya di Bukit Bait Allah. Ya. Oke. Nah, lalu ketika Khalifah Hakim yang tidak bersahabat itu menghancurkan banyak bangunan gereja pada tahun 1009 Masehi, termasuk gereja Makam Kudus yang tadi kita lihat tadi, muncullah dorongan untuk lakukan perang salib. Nah, ini terjadi crusade, perang salib bagi orang-orang Kristen Eropa. Sudah digambar ini. Kalau ditanya what is crusade? Apa itu perang salib? A crusade was a holy war. Disebut perang salib adalah semacam perang suci katanya dalam tanda kutip, ya. Between European Christian, antara orang-orang Kristen Eropa
and the Muslim Turks, dengan orang-orang Muslim dari Turki. Ya sebenarnya kalau kita melihat cukup lama itu perang salib ya. Nah, tujuannya sebenarnya untuk bisnis, ya bisnis. Oke. Pengepungan oleh orang Eropa pada tahun 1009 sangat brutal. Wah ini mempermalukan ya, menimbulkan trauma. Ya. Orang-orang Muslim Arab dibantai bersama-sama dengan orang Kristen Arab dan orang Yahudi. Nah ini. Mereka sangat benci ya dengan suku bangsa tertentu. Muslim Arab, Kristen Arab, dan orang Yahudi sama-sama dibantai. Karena semua dianggap sebagai kafir oleh mereka. Oleh orang-orang Eropa itu. Ya. Lalu penguasaan cepat oleh pasukan salib itu berlangsung sampai tahun 1187. Ketika Sultan Saladin mengusir mereka. Namun perang terus berlangsung dan kota Yerusalem berpindah tangan berulang kali selama beberapa dekade sampai tahun 1249. Pasukan Arab merebutnya dari tangan orang Eropa. Selama lebih dari 300 tahun kekuasaan Arab dari Damaskus hingga Kairo membawa kestabilan. Pada masa ini institusi-institusi Islam yang besar tumbuh. Dan Yerusalem menjadi kota yang menarik para pemimpin agama dari seluruh dunia Islam. Lalu Yerusalem ditaklukkan lagi pada tahun 1517 oleh pasukan Turki Ottoman. Sulaiman Agung yang memerintah dari Konstantinopel sekarang Istanbul membangun Yerusalem yang kita saksikan hari ini. Dari gerbang Damaskus hingga tembok-tembok Yerusalem, dari air mancur kota hingga kolam renang dan saluran air, para insinyur Sulaiman mengembalikan kejayaan Yerusalem. Tapi dalam notabene ini orang Islam, Muslim ya. Populasi meningkat, populasi di Yerusalem 2 kali lipat dalam waktu 50 tahun dan pertanian dikembangkan katanya. Oke, saudara sekalian. Nah, orang Kristen dan orang Yahudi menikmati kebebasan dalam periode ini. Meskipun mereka harus membayar pajak yang namanya yitsa, lebih besar kepada orang Muslim. Ya. Yerusalem tidak lagi diabaikan dan menikmati ketenaran yang berlangsung hingga tahun 1917, abad 20. Ya. 1917. Setelah Perang Dunia Pertama, masa itu menjadi akhir dari kemaharajaan Ottoman. Dari tahun 1917 sampai 1948, Inggris menguasai seluruh Palestina. Namun para pemimpin Arab di kawasan itu memimpikan status sebagai negara merdeka yang berbenturan langsung dengan kedatangan para pengungsi Yahudi dari Eropa. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi waktu itu dari Eropa mereka dikejar-kejar oleh tentara-tentara Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Kita ingatan, karena Hitler yang jahat itu 6 juta lebih orang Yahudi mati di kamp konsentrasi. Sehingga mereka yang bisa selamat, mereka lari kemana? Ya ke berbagai negara. Yang ada yang ke Amerika, ada juga yang kembali ke tanah perjanjian. Ya, oke. Rencana PBB untuk membagi kota Yerusalem merekomendasikan agar kota tersebut dijadikan sebagai kota internasional. Sehingga semua pihak yang berusaha mengklaim kota tersebut dapat dihargai. Jadi karena PBB tahu ini kota ini jadi perebutan nih. Ya, sehingga PBB merencanakan untuk menjadikan kota Yerusalem sebagai kota internasional. Yang bisa menampung semua aspirasi orang dari berbagai agama, ya. Yerusalem tumbuh secara dramatis dari tahun 1917 sampai 1948. Pembangunan terjadi di batas-batas kota tersebut yang diperuntukkan bagi berbagai komunitas. Ya Arab, ya Yahudi, ya, dan yang lain-lainnya. Setelah perang kemerdekaan Israel tahun 1948, Yerusalem menjadi ajang konflik utama
ajang konflik utama. Sekitar 80.000 orang di bagian barat mengungsi ke bagian timur saat pertempuran memperebutkan kota tersebut semakin memanas. Saat gencatan senjata tercapai, Yerusalem timur tetap berada di tangan Yordania. Orang Yahudi di kota tua, wilayah Yahudi, mengungsi ke barat saat wilayah mereka benar-benar dihancurkan. Yerusalem barat dikuasai oleh Yahudi, sehingga rumah-rumah orang Arab yang dievakuasi saat perang diambil alih dan diberikan kepada penduduk baru, yaitu pendatang Yahudi itu. Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kotanya pada tahun 1949. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Permasalahan Yerusalem itu milik siapa? Sekarang sekali lagi itu adalah masalah politik dan masalah kemanusiaan atau keadilan. Sekali lagi itu adalah masalah politik, ya, dan masalah kemanusiaan atau keadilan. Umat Kristen di berbagai tempat hanya mendukung yang benar, apapun suku bangsa mereka. Kalau yang benar kita dukung, ya. Seperti Tuhan Yesus tidak menjadikan kota Yerusalem sebagai pusat ajarannya, demikian pula seharusnya bagi para pengikutnya sekarang ini. Ini penting sekali, ya. Yang dirindukan para pengikut Kristus adalah Yerusalem baru yang tadi kita sudah baca, yang turun dari surga, bukan kota Yerusalem sekarang ini, tapi Yerusalem baru. Nah, tambahan, sebab sebagian orang bisa salah mengerti. Orang Filistin di Alkitab, yang tertulis dalam Alkitab, bukanlah bangsa Palestina sekarang yang kita lihat ini. Karena sebagian orang pikir orang Palestina yang sekarang kita lihat itu dari Filistin, dari bangsa Filistin. Ternyata bukan, ya. Orang Filistin dalam Alkitab berasal dari keturunan Misraim, anak Ham. Dan jangan lupa ya, Nabi Nuh itu mempunyai 3 anak laki kan, Sem, Ham, dan Yafet. Itu keturunan Misraim yang kemudian jadi orang Filistin itu dari anak Ham, anak kedua, Sem, Ham, dan Yafet. Ya. Sekalian, orang-orang Filistin bukan keturunan Abraham, karena Abraham adalah keturunan Sem, bukan Ham. Ya. Ya. Daerah Gaza pernah didiami oleh orang disebut orang-orang Awi sebelum suku ini dipunahkan oleh orang Kaftor. Orang Kaftor siapa? Ya orang Kaftor yang kemudian menjadi orang-orang Filistin tuh, ya, kita akan lihat. Ya, orang Filistin atau Kaftor menguasai hanya 5 kota tepi pantai, yaitu Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Sudah lihat dalam gambar itu, ya, itu daerah Filistin. Nah, Yeremia dan Yeskiel, kedua nabi itu menubuatkan akan lenyapnya semua orang Kaftorim atau Filistin di Gaza. Kapan itu terjadi? Kemudian Gaza dikuasai oleh Alexander Agung tahun 332 sebelum Masehi. Itu menandai akhir dari kerajaan Filistin dan orang-orangnya. Itu terjadi. Ya. Jadi bangsa Palestina sekarang ini bukanlah orang-orang Filistin yang disebut dalam Alkitab. Kita harus pahami itu. Ya. Ya, karena orang Filistin adalah musuh bebuyutan orang Israel, maka Hadrian, pemimpin kerajaan Romawi, merubah nama Israel waktu itu menjadi Syria Palestina tahun 135 Masehi. Ya. Mungkin ini adalah cara Hadrian membalas dendam kepada Israel setelah 69 tahun perlawanan orang Israel kepada Roma. Sampai tahun 1948 tanah Israel masih dikenal sebagai Palestina. Ya, dari kata Syria Palestina itu. Nah, orang-orang yang disebut Palestina hari ini adalah sebenarnya keturunan orang Arab.
keturunan Arab. Ya. 2 Raja 17. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Nah, itu terjadi kapan? Itu terjadi pada waktu penawanan kerajaan utara, abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu 10 suku Israel. Digantikan oleh Raja Asyur mengangkut orang-orang Arab tinggal di situ. Ya, tinggal di daerah Samaria dan kota-kota yang lain. Nah, bangsa Palestina berbicara dalam bahasa Arab. Populasi mereka sekitar 10 juta jiwa. Kira-kira separuh dari populasi mereka tinggal di wilayah Palestina, mencakup wilayah Israel, tepi barat termasuk Yerusalem, di yang timur, jalur Gaza dan Yordania. Sekarang kita lihat sedikit lagi populasi Kristen Palestina. Ternyata di Palestina itu banyak orang Kristennya, orang Palestina. Ya. Pada tahun 2009, jadi 11 tahun yang lalu, ada sekitar 50.000 orang Kristen di teritori Palestina. Kebanyakan di tepi barat dengan sekitar 3.000 orang Kristen di Gaza. Kalau sekarang pasti sudah berbeda jumlahnya ya. Dari total kekristenan di Israel 154.000 orang, sekitar 80% adalah orang-orang Arab. Jadi sekali lagi, kalau ada sebagian orang berkata orang Arab beragama tertentu bukan Kristen, ini ternyata banyak orang Kristen Arab, ya. Dan banyak dari mereka diidentikan sebagai orang-orang Palestina. Dan jangan lupa, istri daripada Yasser Arafat almarhum itu adalah orang Katolik. Ya. Mayoritasnya 56% adalah orang-orang Kristen Palestina yang tinggal sebagai diaspora. Jadi mereka tersebar. Orang Kristen Palestina yang tinggal diaspora, sebagai diaspora. Kekristenan di Israel. Secara singkat saja ya. Kekristenan sebagai agama yang diakui di Israel. Pada Desember 2016 tercatat sekitar 169.000 warga negara Israel adalah Kristen. Jadi 2% dari populasi. Ya. 169.000 warga negara Israel adalah Kristen. Mereka termasuk 133.000 orang Kristen Arab. Nah ini, 133 Kristen Arab. Kebanyakan anggota Melkite Greek Catholic Church, 60% dari populasi Kristen Israel. Ya. Greek Orthodox Church seperti Roman Catholic Church dengan jumlah yang kecil adalah anggota Maronites, Arameans, Coptic, Protestan dan lain-lain. Kita perlu tahu ya tentang hal ini. Kesimpulan sekali lagi, konflik antara Israel versus Palestina bukanlah pertikaian antar agama yang berbeda. Nah, ini penting. Bukanlah pertikaian antar agama, tetapi masalah politik. Ya, jangan kita orang Kristen mempunyai salah paham. Itu bukan pertikaian antar agama. Karena orang Palestina banyak yang Kristen. Ya. Sekalian, dan orang Israel juga ada orang Kristen. Itu bukan masalah agama tapi masalah politik. Ya. Teologi umat pengikut Kristus tidaklah Israel sentris sekali lagi, tapi Kristosentris. Kiblat doa umat Kristen bukan pada tempat, tanah, atau kota suci tertentu. Karena Allah itu roh adanya. Kita bisa kiblat kemana saja. Asal dalam nama Yesus, Allah Bapa mendengar doa kita. Asal dalam nama Yesus, kiblat kemana saja. Ajaran Kristus tidaklah menekankan pada kerajaan Israel, Republik Israel secara politis. Tetapi pada kerajaan Allah yang bersifat spiritual, universal, menembus batas suku, bangsa, bahasa, dan teritori. Biarlah pembelajaran kita yang agak panjang ini membuka mata kita sehingga pemikiran kita bisa lebih luas, ya, sehingga kita boleh punya sikap pandang yang benar. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sejarah yang kami sudah pelajari. Masih terlalu banyak hal yang kami belum tahu, tapi tolonglah kami sebagai umat Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang punya sikap pandang yang benar ya Tuhan. Yang berdoa bagi
pertikaian antara bangsa Israel dan Palestina yang sampai sekarang masih terjadi. Tuhan yang menegakkan keadilan di sana, Tuhan yang menolong, menguatkan iman daripada umat-Mu di sana, dan Tuhan mengarahkan mereka melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Apa yang Hamba sudah sampaikan masih terlalu terbatas. Biar Roh Kudus menolong kami untuk bisa mempelajari firman dengan benar. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.